Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak Bapak semua. Baik, di sini kita akan melanjutkan materi kita yang selanjutnya, yaitu mengenai load balancing. Nah, oke, coba kita lihat di sini. Nah, pengertian load balancing. Nah, load balance atau biasa disebut load balancing adalah suatu metode untuk membagi beban suatu server menjadi dua atau lebih secara seimbang agar server tidak mengalami kelebihan beban saat menerima request permintaan dari user atau klien. Nah, jadi load balancing ini adalah fungsinya, dia adalah sebuah metode yang digunakan untuk membagi beban server supaya misal ada satu server, kemudian ada dua klien yang meminta kepada server tersebut, maka load balancing ini tugasnya adalah membagi bebannya menjadi 50% 50%, ya. Jadi untuk menyeimbangkan beban kepada setiap membagi beban kepada setiap server secara seimbang, ya. Kemudian metode ini digunakan untuk mengoptimalkan sebuah server agar server tidak mengalami overload. Nah, jadi supaya kenapa metode ini tercipta, supaya server bisa mengoptimalkan supaya dia tidak mengalami overload atau kelebihan beban. Oke. Nah, selanjutnya ada metode load balancing ini tidak menambah bandwidth, ya. Jadi dia tidak ada tambahan bandwidth dari sebuah server, tetapi hanya membagi beban server tersebut. Jadi tugas load balancing hanya membagi beban aja, tidak ada penambahan bandwidth. Load balance ini biasa digunakan pada server yang memiliki jumlah user atau klien yang melebihi kapasitas maksimum dari jumlah request yang dapat ditangani oleh server tersebut. Jadi kalau sebuah server memiliki klien yang banyak atau yang melebihi dari beban yang bisa ditambah oleh server tersebut, maka diwajibkan server tersebut mempunyai load balancing. Kenapa? Supaya bisa membagikan beban-bebannya secara merata. Oke. Supaya dia tidak overload juga. Oke, manfaat. Yang pertama, mengurangi beban server. Nah, kenapa? Request data dari klien tentu akan membuat server mengalami overload. Bila terjadi overload, server tersebut akan down, ya, dan tidak dapat diakses oleh klien. Nah, maka dari itu load balancing membagi beban request data dari klien agar server berjalan lebih maksimal dalam menangani request data klien. Nah, di sini salah satunya yaitu mengurangi beban server. Yang tadinya server itu dia langsung 100% sama dia, ini dibagi, ya, dibagi. Jadi apabila server down, itu klien masih bisa mengakses server tersebut. Jadi hanya beberapa web server aja yang down, sehingga beberapa server masih bisa dimanfaatkan, ya. Kemudian yang kedua ada mempercepat akses. Nah, bila melakukan load balancing pada web server, maka website dari web server tersebut akan lebih cepat diakses. Kenapa? Karena beban dari klien ditangani oleh dua atau lebih web server yang menyebabkan akses tersebut dapat ditangani tanpa memperlambat kinerja dari server. Ya, jadi ini satu server, kemudian dibagi-bagi lagi menjadi web server dari masing-masing website, sehingga klien tadi dia udah ada jalur tertentunya, jadi dia dibagi, nggak semua ke satu web server saja, tapi udah dibagi-bagi. Nah, oke, kita lihat selanjutnya manfaatnya. Yang ketiga, redundansi. Ini ya manfaat terakhir. Jika terdapat 3 web server dan salah satu yang mengalami kerusakan atau down, ya biasa kita sebut, maka 2 web server lain akan tetap menjaga website selalu berjalan dan dapat diakses oleh klien. Klien tidak akan menyadari downtime apapun dari website tersebut. Jadi inilah yang kenapa bisa dibilang kita membutuhkan load balancing. Kenapa? Karena
jika misal kita punya 3 web server nih, udah kita bagi 3 load balancing untuk 3 web server, tiba-tiba server satunya down, maka yang 2 tidak ada kendala sama sekali. Dia hanya yang 1 yang down, yang 2-nya tidak ada kendala. Jadi menurut saya load balancing itu sangat bermanfaat. Oke. Nah, cara kerja load balancing. Nah, cara kerja seperti ini. Misal sini ada 4 klien dan 2 server, di sini load balancing. Nah, 2 server ini membagi beban 50% 50%, bukan 70% di sini, 30% di server 2. Enggak, dia membagi rata. Inilah tugas dari load balancing, yaitu membagi rata kinerja dari server tersebut. Oke. Selanjutnya, jenis load balancing. Yang pertama ada software load balancer. Nah, load balancer jenis ini merupakan hardware yang telah dibuat hanya untuk tujuan load balancing dan siap digunakan. Jadi ini dia khusus hanya untuk load balancing, ya kan. Berikut merupakan contoh hardware load balancing, yaitu Cisco System Catalyst, Coyote Point, kemudian ada Barracuda load balancer. Ya, ini beberapa contoh untuk software load balancer. Oke. Yang kedua ada hardware. Kalau tadi ada software load balancer, yang kedua ada hardware load balancer. Nah, load balancer jenis ini merupakan suatu software yang dipasang pada suatu PC server dan juga software yang diinstal. Ini perlu dikonfigurasi terlebih dahulu agar dapat berfungsi. Hardware dari PC server yang digunakan dalam jenis ini akan mempengaruhi kinerja dari load balancer. Semakin tinggi hardware yang digunakan, maka kinerja software load balancer ini akan semakin tinggi. Oke. Nah, selanjutnya ada algoritma. Yang pertama ada dalam algoritma load balancing ini, yang pertama digunakan adalah round robin. Nah, algoritma load balancing paling sederhana yaitu membagi beban secara bergiliran dan berurutan dari satu server ke server lain. Nah, jadi round robin ini adalah algoritma yang paling sederhana pada sistem load balancing, yang tugasnya dia membagi beban secara bergiliran atau berurutan. Oke. Yang kedua ada rasio. Nah, rasio adalah algoritma ini membagi beban dengan cara memberi rasio pada setiap servernya. Semakin besar rasio, maka semakin tinggi server tersebut menangani bebannya. Jadi ini algoritmanya. Ini yang ketiga, algoritma fastest. Nah, melakukan pembagian beban dengan cara mengutamakan server-server yang memiliki respon paling cepat. Jadi kalau di fastest ini dia lihat respon yang paling cepat yang mana, baru itulah dibagi bebannya. Oke. Server ini yang nanti akan menangani beban saat terdapat request. Jadi saat server yang sedang melakukan pengambilan data yang menyebabkan respon server tersebut menjadi lambat, dan request tersebut akan ditangani oleh server lain yang memiliki respon tercepat. Jadi kalau misal nih ada 2 server, tiba-tiba server yang satu ini memberikan datanya itu lambat, jadi akan diambil alih oleh server yang satunya lagi yang memiliki respon lebih cepat. Nah, itulah algoritma dari fastest ini. Oke. Kemudian yang terakhir ada list connection. Nah, list connection ini melakukan pembagian berdasarkan banyaknya koneksi yang sedang dilayani oleh server. Nah, server yang paling sedikit melayani koneksi klien, maka server tersebut yang akan mengambil request berikutnya di klien. Jadi dia misal server 1 dia 2 klien, server 2 dia ada 5 klien, maka server selanjutnya yang ngambil itu adalah server yang 1. Kenapa? Dia masih 2, dia masih lebih sedikit requestnya ya. Tapi kalau udah sama nanti baru diambil server prioritasnya yang mana lagi. Oke. Nah, selanjutnya alasan menggunakan load balancing. Kenapa sih kita harus menggunakan load balancing? Ya, yang pertama waktu respon. Manfaatnya adalah untuk meningkatkan kecepatan akses website saat dibuka dengan 2 atau lebih server yang saling berbagi beban traffic web. Maka
akan lebih cepat karena beban tidak hanya pada satu server saja ya, jadi dibagi. Jadi waktu responnya pun dia lebih cepat karena beban pada server tersebut dia tidak terlalu besar. Oke, yang kedua ada redundansi. Jika website kita sedang berjalan seimbang di beberapa server dan salah satu server bermasalah, maka kita masih mempunyai server lain. Nah, inilah dari redundansi tadi. Proses pengaksesan pun tidak terhambat dan para pengunjung web pun tidak menyadari bahwa salah satu server sedang mengalami gangguan ya. Jadi dia kalau ada gangguan dia hanya satu khusus di server itu aja, server yang lain tidak akan terganggu. Inilah enaknya load balancing ini. Oke. Nah, kemudian ada kelebihan. Apa aja kelebihannya? Yang pertama, dapat membagi pekerjaan secara merata kepada server layanan utama. Jadi dapat dibagi ke server-server yang lain secara merata ya. Jadi dia tidak satu server penuh, satu servernya lagi kosong atau kliennya sedikit ya. Ini dibagi rata. Kemudian sebagai pintu masuk kepada layanan yang ada. Yang ketiga, meminimalisir waktu down dan layanan. Nah, biasa kalau down itu akan lama perbaikannya. Tapi kalau kita menggunakan balancing, kita masih ada web-web server yang lainnya, sehingga kalau satu server down itu hanya di server itu aja down, yang lainnya tidak. Oke. Mempercepat akses layanan karena dapat mengarahkan permintaan layanan ke server yang memiliki respon cepat. Oke, inilah dia kelebihan dari load balancing. Kemudian kita ada kelemahannya. Kelemahannya yang pertama, menambah biaya karena membutuhkan 2 atau lebih server ya, jelas. Karena mau membagi kita harus minimal punya 2 server. Nggak mungkin satu dibagi ya, tetap di server itu aja. Oke, yang kedua, jika server induk bermasalah, maka semua sistem virtual yang ada di dalamnya tidak bisa digunakan. Nah, jadi kuncinya dia load balancing ini di server utama. Kalau masih server-server yang lain yang bermasalah itu nggak ada kendala sama sekali. Kenapa? Karena virtualnya dia diletakkan di server utama. Jadi kalau server utamanya bermasalah, maka semua virtualnya juga bermasalah ya. Kemudian yang terakhir adalah penempatan semua data dalam satu server akan menjadi target serangan virus ataupun seorang hacker. Nah, ya. Jadi ini ada kelemahannya, tadi udah kelebihannya. Oke. Mungkin sekian materi kita sampai hari ini. Apabila ada yang kurang jelas, silahkan ditanyakan melalui Google Classroom. Bapak tunggu respon dari kalian. Semoga kalian bisa memahami materi ini. Bapak akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak Bapak semuanya.